Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya Rizka Yuliani. Saya peserta Latsar PUPR dari kelompok 4 tahun anggaran 2022. Hari ini saya akan memaparkan beberapa dari nilai berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif, di mana berakhlak merupakan nilai dasar atau core value seorang ASN. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Ada beberapa panduan perilaku adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tiga, bertindak proaktif dan aktif pada saat bekerja. Lalu yang terakhir adalah visioner, yaitu mempunyai tujuan. Adaptif dalam pemerintahan dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya aktif yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya. 1. Purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Kedua, kultur value. Organisasi pemerintah mengembangkan nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik dan fungsinya. 3. Vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate value. Seperti halnya nilai budaya organisasi, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam berorganisasi. Kelima, corporate strategi. Visi dan value menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Keenam, struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Karena tanpa dukungan struktur akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk menghadapi perubahan. Kedelapan, partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. 7. Rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Saya, Rizka Yuliani, sebagai ASN PUPR bertekad untuk terus menerapkan yang tercantum di dalam nilai adaptasi seperti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun atau menghadapi perubahan. Core value selanjutnya adalah kolaboratif, di mana kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Ada beberapa panduan perilaku kolaboratif seperti 1. Kolaborasi. Kolaborasi yaitu bekerja sama antar instansi untuk kepentingan bersama. Kedua, koordinasi. Koordinasi diperlukan untuk saling membantu atau saling menolong guna meringankan beban. Ketiga, komitmen. Komitmen adalah suatu keadaan di mana individu menjadi terikat oleh tindakannya sehingga akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. 4. Diskusi. Diskusi yaitu melakukan pertukaran pikiran untuk menghasilkan ide-ide yang baru. 5. Efisien. Agar kita dapat melaksanakan tugas dengan cepat, cermat, dan tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaboratif yaitu 1. Trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face to face dialogue, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses. Keempat adalah pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi, dan mengidentifikasi nilai bersama. Kelima adalah menetapkan outcome antara. Selanjutnya
Demikianlah paparan pemahaman, refleksi, serta unjuk tekad terkait nilai adaptif dan kolaboratif yang saya dapat berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.